Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Anak-anak, pagi hari ini mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan yang sudah diberikan kepada kita semua. Mari kesehatan, kesempatan dan banyak kenikmatan ini kita gunakan untuk melakukan sesuatu yang manfaat, yang berguna, yang baik. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan lanjutkan materi matematika ya, khususnya tentang bangun datar. Ya. Nah, ini adalah nama-nama bangun datarnya ya. Ada persegi, segitiga sama kaki, trapesium, siku-siku, persegi panjang. Nah, untuk sifat-sifatnya atau ciri-cirinya nanti bisa kalian baca sendiri ya. Dibaca karena dalam soal ujian dari sifat bangun datar ini atau ciri-ciri bangun datar ini pasti ada. Ya. Uh, Maka harus kalian pahami. Terus ini rumus luasnya, rumus kelilingnya juga sudah tertulis di tabel ini. Nah, nanti kalian hafalkan untuk rumus luasnya dan kelilingnya, dihafalkan satu persatu. Ya. Nah, misal nomor satu ya, nomor satu itu rumus luas persegi ya, karena persegi ini memiliki sisi yang sama. Nah, maka rumus luasnya adalah sisi kali sisi dan rumus kelilingnya 4 kali sisi. Ini karena keempat sisinya sama ya. Terus segitiga ini alas kali tinggi dibagi 2 untuk luasnya. Alas kali tinggi dibagi 2. Nah, untuk kelilingnya ya sisi tambah sisi tambah sisi ya. Ada 3 sisinya. Ya, karena nanti ada segitiga yang lain selain segitiga sama kaki. Ada sama sisi, ada siku-siku dan segitiga sembarang. Nah, terus bangun yang ketiga trapesium ini ya. Jumlah sisi rumus luasnya, jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2. Nah, kalau kalian amati di gambar bangunnya, jumlah sisi sejajarnya berarti ini kan A tambah B ya. A tambah B kali tinggi kali T-nya yang naiknya itu dibagi 2 ya. Terus kelilingnya ya sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi ya. Ada 4 sisi ya. Keempat sisinya ini beda ukurannya. Nah, maka nanti tinggal jumlah saja. Terus persegi panjang. Nah, persegi panjang rumus luasnya panjang kali lebar, sisi panjang kali sisi lebar. Kalau persegi tadi cuma sisi kali sisi karena sisi keempat sisinya sama. Tapi kalau persegi panjang rumus luasnya panjang kali lebar. Terus untuk kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar. Ya, karena ini panjangnya yang sama ada 2, lebarnya yang sama ada 2. Nah, demikian rumus untuk persegi, segitiga, trapesium dan persegi panjang. Bangun selanjutnya yang kelima adalah jajar ginjang. Nah, ciri-cirinya ini coba kalian perhatikan. Memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. 4 sisi ya, sisinya ada 4. AB, BC, CD, DA kalau pada gambar itu. Terus 4 titik sudut. Sudut ABC, terus sudut BCD, terus sudut DAC ya. Ada sudut ABC. Nah, ini sudut-sudutnya ada 4 titik sudut ya. Atau sudut A, kalau titik sudut berarti itu namanya ya. Titik sudut A, B, C, D gitu ya. Kalau nama sudutnya misalnya nama sudut titik sudut B
nama sudutnya A, B, C begitu kalau menyebutkan. Nah, terus memiliki dua buah sudut tumpul dan dua sudut lancip. Nah, ingat ya, sudut tumpul berarti sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Sudut lancip besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Terus ciri yang keempat, sudut yang berhadapan sama besar. Nah, sama besar. Jadi titik sudut A ini besarnya sama dengan titik sudut C. Nah, titik sudut B sama besarnya dengan titik sudut D. Begitu maksudnya. Terus diagonal yang dimiliki tidak sama panjang. Nah, ini memiliki dua diagonal AC dan BD. Nah, tetapi panjangnya tidak sama. Antara diagonal AC dengan diagonal BD ini berbeda panjangnya. Terus tidak memiliki simetri lipat. Ya, maksudnya jika ini dilipat ya, dilipat antara diagonal, misalnya diagonal BD ini dilipatkan begitu, nanti tidak akan simetris, tidak akan tepat begitu ya. Nah, jadi tidak memiliki simetri lipat ya. Jadi jika dilipat pada diagonal tersebut tidak bisa bertemu bangun tersebut secara tepat ya. Tidak sama begitu ya. Terus memiliki dua simetri putar. Nah, ini jika diputar ini misalnya A, B, C, D. Nah, terus diputar set ya gitu, nanti berarti letak titik A akan berada pada letak titik C ya gitu. Nah, untuk luasnya, rumus luasnya alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Terus sisi kelilingnya karena memiliki 4 sisi ya dijumlah keempat sisinya tersebut. Terus ini yang bangun selanjutnya layang-layang. Nah, layang-layang ciri-cirinya memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut ya, 4 sisi dan 4 titik sudut. Nah, sisinya ini kan AB, sisi BC, sisi CD dan sisi AC. Nah, 4 sudut, 4 sisi, maaf, 4 sisi. Terus sudutnya juga ada 4. Titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C dan titik sudut D. Terus memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Nah, ini kalau kalian perhatikan, sisi AD dengan sisi CD ini sama panjangnya. Sisi AB dengan sisi BC sama panjangnya. Jadi ada dua pasang yang sama. Terus memiliki dua sudut yang sama besar. Memiliki dua sudut yang sama besar. Jadi titik sudut yang besar ini titik sudut A dan titik sudut C ya. Besar titik sudutnya A dengan C ini sama. Terus diagonalnya berpotongan tegak lurus. Nah, kalian perhatikan ya, diagonal AC dengan diagonal BD ini berpotongan tegak lurus. Salah satu diagonalnya membagi diagonal yang lain sama panjang. Nah, jadi diagonal BD ini membagi sama panjang. Memiliki satu simetri lipat. Satu simetri lipat. Jika dilipat pada diagonalnya ini hanya satu saja yang bisa sama persis untuk kedua bangun tersebut, yaitu diagonal BD ya. Kalau diagonal AC nanti dilipat tidak sama ya. Terus memiliki satu simetri putar. Nah, jika ini diputar hanya satu kali kembali ke asalnya. Tuh, terus rumus luasnya
diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Jadi nanti panjang diagonal AC kali panjang diagonal BD dibagi 2 ya, kalau seperti gambar itu. Nah, terus kelilingnya karena memiliki 4 sisi ya, keempat sisinya itu dijumlah, ditambahkan. Bangun selanjutnya yaitu belah ketupat. Ya. Ciri-cirinya atau sifat-sifatnya memiliki 4 buah sisi dan 4 buah titik sudut. Ya. Sisinya ada 4, terus titik sudutnya juga ada 4. Keempat sisinya sama panjang. Nah, ini seperti persegi ya. Persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Terus 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar. Nah, ini sudut A sama dengan sudut C. Sudut A sama sudut B sama dengan sudut D. Terus diagonalnya berpotongan tegak lurus, jadi seperti layang-layang tadi. Terus memiliki 2 buah simetri lipat. Nah, jadi pada diagonalnya jika dilipat, ini bentuk bangunnya akan persis, ya, simetris. Terus memiliki simetri putar tingkat 2 ya. Jadi jika diputar ini bisa 2 kali ya. Bangun titik sudut A, ini akan tempatnya nanti akan ditempati oleh titik sudut C. Nah, sebaliknya C juga ditempati A, jadi kebalikannya. Jadi memiliki simetri putar 2. Terus kelilingnya ini karena memiliki 4 sisi juga dijumlah, sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Nah, untuk bangun selanjutnya yaitu lingkaran. Nah, lingkaran ini cirinya atau sifatnya mempunyai satu sisi ya, satu sisi. Nah, jadi ya garis lingkarannya itu ya yang keliling lingkaran itu. Terus memiliki simetri putar dan simetri lipat tak terhingga. Ya, tidak terhingga. Jadi dilipat di sisi manapun nanti bisa, diputar bagaimanapun juga bisa, maka tak terhingga. Nah, rumus luasnya ya, ini pi r kuadrat. Ya, pi r kuadrat. Pi kali r kuadrat. R itu ruji-ruji atau radius. Radius itu garis dari pusat lingkaran ke tepi lingkaran, itu namanya radius atau R atau ruji-ruji. Dari titik ya, dari titik pusat lingkaran ya, ke sisinya, ke tepinya, itu namanya R. Kalau dari sisi lingkaran satu sampai sisi lingkaran yang lain ya, jadi ini namanya D ya, dinamakan D atau diameter ya, diameter. Nah, rumus luas tadi pi r kuadrat. Nah, pi ini bisa menggunakan 22/7 atau 3,14. Nah, kalian menggunakan 22/7 ketika D-nya atau R-nya itu bisa dibagi 7 ya. Nah, contoh misalnya R-nya 14 atau D-nya 14, itu kan bisa dibagi 7. Gunakan ya 22/7 atau 21, 28, 7. Nah, itu digunakan 22/7. Intinya kalau R atau D-nya bisa dibagi 7 menggunakan pi yang 22/7. Nah, tetapi jika
pi atau d-nya tidak bisa dibagi 7, contohnya 10 gitu, gunakan 3,14 ya. Terus keliling, rumus kelilingnya adalah pi d, pi kali d atau pi kali 2 kali r bisa. Nah, jadi pi d atau pi 2r. Ya, nah ini 8 nama bangun datar beserta sifat-sifatnya atau ciri-cirinya, terus rumus luasnya dan rumus keliling. Nah, ini bangun datar ini tolong kalian pelajari, kalian hafalkan sifat-sifatnya, dipahami, terus hafalkan juga luas dan kelilingnya, rumus luas dan kelilingnya dihafalkan ya, dihafalkan, harus hafal. Nah, ini adalah contoh soal mencari keliling bangun datar ya. Bangun datar seperti gambar tersebut namanya trapesium. Nah, mencari keliling ini adalah menghitung panjang dari keseluruhan sisi bangun tersebut ya. Jadi kalau kalian amati gambar yang atas, ini masih ada satu sisi yang belum tahu panjangnya. Tetapi dengan kalian mengamati ini akan tahu ya, karena sisi yang belum diketahui panjangnya tersebut ini sama dengan sisi di sisi kanannya 4 cm itu ya. Jadi nanti sisi yang belum tahu panjangnya kalian cari, terus kalian tulis ya. Kalian tulis panjangnya berapa. Nah, setelah itu setelah kalian tahu semua panjang sisi-sisinya, baru dijumlah. Nah, maka keliling trapesium tersebut dapat dihitung ya. 4 ditambah 15 ditambah 5 yang miring itu ya, ditambah 12 ya, yang panjang sisi atas ya. Berarti ada 4 ya, sisinya kan ada 4 ini ya. Jadi jika dijumlah hasilnya 36. Nah, keliling bangun trapesium tersebut 36 cm ya. Nanti jangan sampai salah, 4-nya kalian hitung 2 kali. Nah, yang 4 yang sudah tertulis, yang sudah diketahui itu merupakan tinggi trapesium. Nah, tinggi trapesium itu sama dengan ternyata sama dengan sisi yang belum diketahui tersebut. Jadi angka 4 cm dipindahkan ke sisi yang belum diketahui. Nah, dihapus saja nanti kalau supaya kalian tidak bingung ya. Kadang-kadang ini ikut dijumlah ya, ikut dijumlah sehingga akan membuat hasilnya salah begitu ya. Nah, terus contoh soal yang kedua ini adalah mencari keliling lingkaran. Nah, lingkaran kalau kalian perhatikan ini diameternya 28. Nah, 28. Tadi jika diameter atau R-nya ini bisa dibagi 7, pi-nya menggunakan 22/7. Terus keliling lingkaran, rumus keliling lingkaran adalah pi kali d. Berarti ini 22/7 kali 28 sama dengan 88 cm. Ingat ya, kalau keliling satuannya cukup sentimeter atau meter atau desimeter atau apa, tidak usah pakai persegi. Nah, nanti kalau luas ini satuannya menggunakan persegi ya. Nah, contoh selanjutnya, nah ini mencari luas lingkaran. Ingat, rumus luas lingkaran adalah pi kali r kuadrat. Dan amati lingkaran tersebut, R-nya ini 30. 30 tidak bisa dibagi 7. Maka pi-nya menggunakan 3,14.
luas lingkaran ini jika dicari dengan rumus Pi kali R kuadrat ya, Pi kali R kuadrat berarti 3,14 kali 30 kuadrat atau 3,14 kali 30 kali 30 begitu ya. Nah, sama dengan 2826 cm per segi. Nah, kalau luas satuannya pakai per segi ya. Nah, contoh selanjutnya ini mencari luas gabungan dari dua bangun atau lebih. Nah, kalau contoh ini ada dua bangun ya. Luas bangun yang pertama ini adalah segitiga. Terus bangun yang kedua namanya trapesium. Nah, dicari dulu luas bangun satu yang segitiga. Segitiga rumus luasnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Berarti 20 kali 20 dibagi 2 sama dengan 400 ya ini ya. Nah, terus luas trapesium A tambah B ya, sisi A tambah sisi B gitu ya. Berarti 20 ditambah 25 kali tinggi trapesium dibagi 2. Nah, berarti 20 tambah 25 terus kali T-nya berarti 12 dibagi 2. Ketemunya 270 cm per segi. Nah, gabungan dari luas kedua bangun tersebut yaitu luas segitiga dan luas trapesium 200 ditambah 270 sama dengan 470 cm per segi ya. Itu ya. Nah, selanjutnya yang B ini ada berapa bangun ini? 1, 2 ya. Satu bangunnya yang pertama persegi, yang kedua persegi panjang. Nah, yang persegi rumus luasnya sisi kali sisi. Ini di gambar ini sisinya 3 cm. Berarti luas persegi tersebut 3 kali 3 sama dengan 9 cm persegi. Terus luas bangun yang kedua yang persegi panjang rumusnya panjang kali lebar. Nah, berarti 10 kali 4 sama dengan 40 cm per segi. Jika digabung luas dari kedua bangun tersebut berarti 9 tambah 40 sama dengan 49 cm per segi begitu. Nah, untuk evaluasi mengukur kemampuan kalian. Nah, ini nanti kalian kerjakan. Nah, soal yang pertama, sebuah lingkaran mempunyai panjang diameter 42 cm. Luas lingkaran tersebut berapa ya? Ini karena 42 bisa dibagi 7, maka nanti pi-nya menggunakan 22 per 7. Ya, ini mencari luas lingkaran ya, luas lingkaran. Terus yang nomor 2, luas bagian lingkaran di samping adalah ini. Nah, kalian perhatikan, berarti ini luasnya tidak penuh satu lingkaran, tetapi hanya berapa? Hanya 3/4-nya. Nah, maka mencari luasnya bagaimana? Ya, 3 L sama dengan begitu. L sama dengan 3/4 kali pi kali R kuadrat gitu ya. Ya. Nah, soal yang ketiga, mencari luas gabungan dari dua bangun. Nah, ini sudah ada bangun 1 dan 2. Nanti dicari masing-masing luasnya berapa, terus dijumlah ya. Nah, bangun yang 1 itu persegi, bangun yang 2 trapesium ya. Cari luasnya masing-masing, dijumlah ya.
Terus yang keempat, Via berlari mengelilingi lapangan sebanyak 8 kali. Nah, diketahui panjang lapangan 68 meter dan lebarnya 44 meter. Berapa meter Via berlari? Ini dipahami ya. Kelilingnya sebanyak 8 kali. Terus ukuran panjang lapangan P68 L44. Nah, dicari kelilingnya dicari dulu. Terus dipahami ini, Via berlarinya 8 kali. Nah, gitu ya, dipahami. Betul-betul dipahami, jangan sampai keliru. Nah, soal yang nomor 5. Nih, diketahui luas daerah tidak diarsir, berarti yang putih itu ya, 40 cm persegi. Luas daerah yang diarsir adalah berapa? Nah, kalian nanti juga harus menghitung ini ya, kedua bangun ini. Kedua bangun ini dihitung, dijumlah, terus dikurangi yang putih ya, yang luasnya 40 cm persegi itu. Nanti akan ketemu luas daerah yang diarsir. Nah, itu ya. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran kali ini tentang luas dan keliling bangun datar. Nah, evaluasi segera dikerjakan ya. Nanti bangunnya kalian digambar di buku tugas. Nah, terus dikerjakan di situ juga. Seperti biasa, selesai kirim, difoto, dikirim. Fotonya yang jelas ya, yang jelas, usahakan yang jelas supaya nanti mudah di dalam koreksi. Nah, demikian anak-anak. Sementara Pak Wanti akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.